Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan sebuah tutorial mengenai algoritma penjadwalan prosesor. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu teamworknya. Yang pertama Dani Jamdaris, Riani Winartini, Rizal Ramadan, dan Sandra Ayu Rustianopi. Di sini kami dari Teknik Informatika kelas pagi B, STT Wastu Kancana Purwakarta. Langsung saja ke materi. Algoritma penjadwalan prosesor itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS, yang kedua ada shortest job first atau SJF, yang ketiga ada round robin atau RR, dan keempat priority scheduling atau PS. Sebelum masuk ke algoritma penjadwalan itu, kami terlebih dahulu akan menjelaskan keterangan simbol. Yang pertama ada arrival time atau AT, yaitu waktu kedatangan dari sebuah proses. Yang kedua burst time atau BT, lamanya proses. Yang ketiga start time atau ST, waktu awal proses tersebut dijalankan. Yang keempat finish time atau FT, waktu yang dibutuhkan hingga proses selesai dijalankan. Yang kelima response time atau RT, waktu tanggap. Yang keenam waiting time atau WT, waktu yang diperlukan proses untuk menunggu. Yang ketujuh turnaround time atau TAT, waktu penyelesaian. Yang kedelapan average turnaround time atau ATAT, yaitu rata-rata waktu penyelesaian. Yang kesembilan average waiting time atau AWT, yaitu rata-rata waktu tunggu. Dan yang terakhir priority, yaitu yang menjadi prioritas. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS. Teori dasarnya, FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU, di mana proses yang tiba terlebih dahulu yang akan langsung dieksekusi. Kelemahan dari algoritma ini, yang pertama waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Langsung masuk ke soal. Ini soal yang kita ambil P1 mulai dari P1, P2, P3, P4, P5. AT-nya udah tertera angkanya dan BT-nya juga sama. Sebelum mencari ST, FT, dan RT-nya harus dijumlahkan terlebih dahulu BT-nya, yaitu 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 3 sama dengan 24. P1, yang terlebih dahulu proses berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil yaitu 0. ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. Dan untuk mencari RT, RT sama dengan FT dikurangi ST. Jadi 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel atau Gantt chart. P2, FT terhenti di 5 pada P1, maka di P2 ST mulai dari 5. FT di P2 sama dengan BT tambah ST, jadi 2 tambah 5 hasilnya 7. RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Masukkan lagi ke dalam Gantt chart. P3, FT terhenti di 7 pada P2, maka di P3 ST mulai dari 7. FT di P3 sama dengan BT ditambah ST sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. RT sama dengan FT dikurangi AT, jadi 13 dikurangi 2 hasilnya 11. Masukkan lagi ke dalam Gantt chart. P4, FT terhenti di 13 pada P3, maka di P4 ST mulai dari 13. FT di P4 sama dengan BT ditambah ST, 8 ditambah 13 sama dengan 21. RT sama dengan FT dikurangi AT, jadi 21 dikurangi 2 sama dengan 19. Masukkan lagi ke dalam Gantt chart. FT terhenti di 21 pada P4, maka di P5 ST mulai dari 21. FT di P5 sama dengan BT ditambah ST sama dengan 21 ditambah 3, hasilnya 24. RT sama dengan FT dikurangi AT, 24 dikurangi 5 hasilnya 19. Masukkan lagi ke Gantt chart. Kita sudah menemukan hasil FT, RT, dan kita akan mencari TAT. TAT itu rumusnya sigma RT. Jadi keseluruhan dari jumlah RT. Yang pertama 5 tambah 6 tambah 11 tambah 19 tambah 19 hasilnya 60.
Dan AT-AT yaitu rata-rata dari TAT. TAT dibagi banyaknya proses, jadi 60 dibagi 5 hasilnya 12. Dan WT itu ST dikurangi AT. P1 kita sudah dapatkan 0 karena ST dikurangi AT, 5 dikurangi 0 dikurangi 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Dan AWT sama dengan sigma WT dibagi banyaknya proses. Jadi WT dijumlahkan mulai dari 0 tambah 4 tambah 5 tambah 11 tambah 16 hasilnya 36, lalu dibagi 5 banyaknya proses, jadi hasilnya 7,2. Yang kedua ada shortest job first atau SJF. Teori dasarnya SJF proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini dibagi menjadi dua. Yang pertama non-preemptive, yaitu bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang kedua, preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Langsung masuk ke soal. Masih sama seperti yang tadi, sebelum mencari ST, FT, dan RT-nya harus dijumlahkan terlebih dahulu BT-nya, yaitu dengan 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 3 hasilnya 24. P1 akan terlebih dahulu dijalankan karena memiliki AT terkecil, yaitu 0. Karena dimulai dari 0, maka FT sama dengan 5. RT sama dengan FT dikurangi AT, jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kita bisa lihat gancet di bawah, 0, 5 itu P1. P2, FT di P1 adalah 5, dan ST di P2 adalah 5. Jadi FT sama dengan BT ditambah ST sama dengan 2 tambah 5 hasilnya 7. Sedangkan RT sama dengan FT dikurangi AT, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kita bisa lihat di gancetnya lengkap 2 ya, 5, 6, 7. P5, FT di P2 sama dengan 7 dan ST di P5 sama dengan 7. Jadi FT-nya sama dengan BT tambah ST, jadi 3 tambah 7 hasilnya 10. RT sama dengan FT dikurangi AT, 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kita bisa lihat juga di bawah ada gancar. Yang selanjutnya P3, FT di P5 sama dengan 10 dan ST di P3 sama dengan 10. FT sama dengan BT ditambah ST, 6 ditambah 10 hasilnya 16. RT sama dengan FT dikurangi AT, jadi 16 dikurangi 2 hasilnya 14. Dan selanjutnya P4, FT di P3 itu 16 dan ST di P4 itu 16. FT sama dengan BT ditambah ST sama dengan 8 ditambah 16, 24. RT sama dengan FT dikurangi AT, 24 dikurangi 2 hasilnya 22. Cara mencari TAT sama dengan sigma dari RT. RT itu mulai dari P1 sampai P5 dijumlahkan. 5 tambah 6 tambah 14 tambah 22 ditambah 5 hasilnya 52. Dan AT yaitu rata-rata dari TAT dibagi banyaknya proses. Jadi 52 dibagi 5 sama dengan 10,4. WT, sedangkan WT itu ST dikurangi AT. Dari P1 itu ST-nya 0 dan AT-nya 0. Jadi nilainya 0, begitupun seterusnya. Kita akan mencari AWT, rata-rata dari WT, yaitu jumlah banyaknya WT dibagi banyak proses. Jadi 28 ditambah 5 sama dengan 5,6. Yang ketiga ada round robin atau RR. Teori dasarnya yaitu round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian nilai kuantum. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama. Langsung masuk ke soal. Seperti yang tadi, sebelum mencari ST, FT, dan RT harus dijumlahkan terlebih dahulu BT-nya, yaitu 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8 ditambah 3 hasilnya 24.
Langkah pertama, kita akan menentukan kuantumnya, yaitu 2 milisecond. Jadi ketika proses P1 5 milisecond, maka sisanya 3. P2 berjalan 2 milisecond, karena kuantumnya 2 milisecond, jadi sisanya adalah 0. P3 berjalan 6 milisecond, karena kuantumnya 2, jadi sisanya 4. P4 berjalan 8 milisecond, karena kuantumnya 2 milisecond, jadi sisanya 6. P5 berjalan 3 milisecond, karena kuantumnya 2 milisecond, jadi sisanya 1. Karena P1, P3, dan P4, dan juga P5 masih memiliki sisa, maka sisa dari P1 yaitu 3, dan kuantumnya 2, jadi masih ada sisa 1. Selanjutnya sisa dari P3 yaitu 4, dan kuantumnya 2, jadi masih ada sisa 2. Juga sisa dari P4 yaitu 6, dan kuantumnya 2, jadi masih ada sisa 4. Dan yang terakhir sisa dari P5 yaitu 1, dan kuantumnya 2, masih ada sisa 0. Ternyata masih ada sisa lagi dari P1, P3, dan P4. Sisa P1 yaitu 1, dan kuantumnya 2, maka sisanya 0. Sisa P3 yaitu 2, dan kuantumnya 2, maka sisanya 0. Terakhir lagi sisa P4 yaitu 4, dan kuantumnya 2, maka sisanya 2. Di sini kita bisa menemukan start time dan finish time-nya dari P1, P2, P3, P4, P5. P1 start time-nya itu 0, finish time-nya itu 18, karena berhenti di 18. P2-nya itu start time-nya 2, berhenti di finish time-nya itu 4. P3 start time-nya itu 4, finish time-nya itu berhenti di 20. P4 start time-nya itu 6, dan finish time-nya itu 24, di 24. Dan yang P5 start time-nya itu 8, dan finish time-nya itu di 17. Lalu kita akan menentukan hasil RT dari tiap proses. P1 RT sama dengan FT dikurangi AT. Jadi 18 dikurangi 0 sama dengan 18. Kita masukkan di RT P1 18. P2 RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 4 dikurangi 1 3. P3 RT dikurangi sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 20 dikurangi 2 hasilnya 18. P4 RT dikurangi FT dikurangi AT sama dengan 24 dikurangi 2 hasilnya 22. P5 RT dikurangi FT dikurangi AT sama dengan 17 dikurangi 5 hasilnya 12. Cara mencari TAT yaitu sigma RT. Jadi jumlah dari RT mulai dari 18 tambah 3 tambah 18 tambah 22 tambah 12 tambah 73. Dan AT sama dengan TAT dibagi banyaknya proses. Jadi 73 dibagi 5 sama dengan 14,6. Dan WT itu ST dikurangi AT. Jadi AWT kita dapatkan sigma WT total dari WT dibagi banyak proses. Jadi 8 dibagi 5 hasilnya 1,6. Yang terakhir yaitu ada priority scheduling. Teori dasarnya, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, time limit, kedua, memory requirement, yang ketiga, akses file, yang keempat, tingkat kepentingan proses. Langsung saja kita masuk ke soal. Sama seperti yang lainnya, sebelum mencari ST, FT, dan RT-nya harus dijumlahkan terlebih dahulu BT-nya, yaitu 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 3 sama dengan 24. P3 dimulai dari P3 karena memiliki priority yang pertama, dan WT-nya sama dengan 0 karena dimulai dari 0. Jadi kita bisa lihat di Gantt chart 0 sampai 5. 6.
P4, selanjutnya P4 karena prioritinya kedua, BT sama dengan 8, tetapi karena 6 dimiliki oleh prioritas pertama, maka WT-nya 6. Tapi kita bisa dilihat dari Gantt chart, P4-nya itu kan BT-nya ada 8. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sampai 14. P2, selanjutnya P2 karena prioritinya ketiga, BT-nya sama dengan 2. Untuk mencari WT, jumlahkan BT di priority dan kedua, 1 dan 2, maka hasilnya 11. Tetapi di Gantt chart-nya itu ngelihat dari burst time 2, jadi melangkah 2. Selanjutnya P5 karena prioritinya 4, BT-nya sama dengan 3, dan untuk mencari WT jumlahkan BT di prioritas 1, 2, 3, maka hasilnya 13. Selanjutnya P1 karena prioritinya 5, BT-nya sama dengan 5, dan untuk mencari WT jumlahkan BT di prioritas 1, 2, 3, 4, maka hasilnya 16. Selanjutnya cara mencari rata-rata WT. Tetapi sebelum mencari rata-rata WT, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu WT-nya. Jadi sigma WT sama dengan 16 ditambah 18 tambah 0 tambah 6 tambah 13, hasilnya 46. Dan lalu kita bisa memasukkan sigma WT-nya dan dibagi banyaknya proses. Jadi 46 dibagi 5 hasilnya 9,2. Cukup sekian tutorial penjadwalan dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like dan di subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.